Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ihwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bermuajahah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti tuntunan beliau. Mudah-mudahan kita bagian di dalamnya yang dapat pertolongan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, kita pagi hari ini akan bahas ilmu shorof, ya. Jadi kalau kemarin kita bahas ilmu nahwu itu kaitannya sama perubahan akhir kata. Kalau ini perubahan bentuk kata, ya. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ini namanya masuk kategori ilmu shorof. Misal begini, lafadz yumkin ini awalnya dari apa? Apakah yumkin asli yumkin? Jawabnya tidak. Yujidu, yujida, ya. Ini juga sama. Ya. Yujad, mohon maaf. Kemudian al-fikr, apakah asli al-fikr? Ini al-mustanir, apakah al-mustanir? Nah, ternyata masing-masing kata ini ada kata dasarnya, ada rumus-rumusnya, ada bentuk-bentuknya. Ya. Apakah iman ini berawal dari kata iman gitu? Nah, ini nanti akan kita bahas. Kaun, apakah asli kaun? Nah, inilah yang nanti akan kita bahas, yaitu dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini namanya ilmu shorof. Kalau ilmu nahwu itu hanya mempelajari bentuk akhirnya saja. Ya, yanhadu bisa menjadi yanhadha, yanhad, ya. Itu ilmu nahwu. Tapi kalau ilmu shorof ini dari bentuk apa? Dari nahadha, yanhadu, dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Arab, kata itu ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang 4 huruf. Ya. Cuman di sini yang 4 huruf tidak saya tampilkan, belum saya tulis. Kenapa? Karena yang 4 huruf itu jarang dipakai, ya. Ini yang di sini semuanya yang 3 huruf, yang sering kali dipakai. Jadi kebanyakan bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf dulu, kemudian dibentuk ke bentuk yang lain. Nah, dalam bahasa Arab nanti kata yang terdiri dari 3 huruf namanya sulasi. Ya, kata yang terdiri dari 3 huruf namanya sulasi. Contoh lafadz kata ini namanya sulasi, terdiri dari 3 huruf. Nah, ketika ketambahan 1 huruf namanya nanti sulasi mazid. Ya. Kalau yang tidak tambahan huruf namanya sulasi mujarrad. Ya, ini di sini sudah ada tulisannya. Sulasi mujarrad, mujarrad artinya itu murni, ya. Terbebas dari tambahan. Nah, nanti ketika dapat tambahan 1 huruf namanya mazid biharfin, ya. Ketambahan 1 huruf. Kalau ketambahan 2 huruf berarti mazid biharfaini. Kalau ketambahan 3 huruf berarti salasati hurufin, bisalasati hurufin. Ya. Contoh yang mujarrad fa'ala menjadi yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan, dan seterusnya ini
Tasrifan yang ke samping ini namanya tasrif istilahi. Ya, tasrif istilahi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mencari bentuk-bentuk sigat yang lain atau bentuk apa namanya kata yang lain ya, dari satu kata ke kata yang lain. Bentuknya seperti apa saja itu. Contoh dari fi'il madhi. Bagaimana kalau dibuat fi'il mudhari dari fa'ala menjadi yaf'ulu? Bagaimana dirubah jadi masdar jadi fa'lan dan masdar mim maf'alan ya. Jadi kalau fi'il madhi kemarin itu apa? Menunjukkan makna lampau. Fi'il mudhari menunjukkan makna sekarang atau akan datang. Masdar ya, ini sama si masdar dan masdar mim ini menunjukkan aktivitas tanpa waktu. Ya, aktivitas tanpa waktu ini. Masdar. Misalkan Zaid memukul menjadi darban berarti pukulan. Pukulan itu tidak ada kaitannya sama waktu. Tapi kalau memukul, nah, itu kaitannya sama waktu. Terus isim fa'il. Isim fa'il itu kata yang menunjukkan pelaku. Yang berarti yang mengerjakan. Ya. Isim maf'ul berarti yang dikenai pekerjaan. Ini sama dengan fa'il dan maf'ul bih. Ya. Cuman ini dalam bentuk apa namanya itu isim. Fa'il berarti kalau ada memukul berarti dharib pemukul. Ya. Nah, contoh-contohnya nanti ada di bawah. Kemudian isim maf'ul berarti yang dikenai pekerjaan. Ya, misalkan manusia itu makhlukun, bukan khalik tapi makhlukun yang diciptakan. Kalau khalik itu nanti masuknya isim fa'il yang menciptakan. Ini yang ini yang di. Ya. Terus fi'il amr, apa itu fi'il amr? Fi'il amr itu kata yang menunjukkan perintah. Ya, fi'il yang menunjukkan perintah. Terus fi'il nahyi ini sama perintah juga sebenarnya. Kalau ini perintah untuk dijalankan, kalau ini perintah untuk ditinggalkan. Ya, nahi. Kemudian isim zaman, isim yang waktu, makan, tempat. Ya, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Nah, mif'alun ini alat. Ya, alat untuk melakukan. Ya, misalkan dari kata doroba memukul, kalau ingin mengatakan alat pemukul berarti midrobun. Nah, ini kaitannya dengan tasrif lugawi. Tasrif istilahi, mohon maaf. Dan nanti yang ini ke bawah ini namanya baru tasrif lugawi. Fungsinya apa? Kalau ini untuk mencari domirnya. Ya, kalau yang lugawi untuk mencari domir pelakunya seperti apa sih? Itu ya. Misal nih, fa'ala ini satu orang yang mengerjakan. Zaidun fa'ala. Ini az-zaidani fa'ala. Az-zaiduna fa'alu. Ya, ini mufrad, ini musanna, ini jama' untuk laki-laki. Terus yang bawah qalat bukan qalat ya, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ini berarti misalkan Fatimah ya atau Hindun, Hindun fa'alat. Hindani fa'alata. Hindatu fa'alna. Ini berarti untuk orang ketiga atau ghaibah. Kalau yang atas ini namanya ghaib. Orang ketiga laki-laki ghaib namanya. Orang ketiga perempuan namanya ghaibah. Terus orang kedua ya 6 baris berikutnya ini. Kalau ini untuk mudzakkar laki-laki, kalau ini untuk perempuan. Fa'alta ya anta fa'alta. Antuma berarti fa'altuma. Antum fa'altum. Ya. Ini anti fa'alti, antuma fa'altuma, antuna fa'altuna.
Ini fa'altu dan fa'al. Ini sama, ya. Nah, untuk yang paling bawah ini namanya mutakalim. Mutakalim ada yang mutakalim wahdah, dirinya sendiri, artinya dia yang ngomong itu tunggal. Pakainya yang ini, ya, dua ini. Fi'il madhi dan mudhari ini. Untuk yang ma'al ghair, mutakalim ma'al ghair itu fa'alna atau naf'ulu, ya. Kalau dalam fi'il mudhari itu naf'ulu. Kalau dalam fi'il madhi fa'alna. Nah, untuk fi'il amr itu digunakan untuk kamu. Ya, artinya orang kedua atau mukhatab atau mukhatabah. Ya, ini. Ya. Terus ini apa ini? Nah, ini isim fa'il. Isim fa'il itu bisa ditasrif sebenarnya, ya. Fa'ilun berarti satu orang, fa'ilani ya dua orang, fa'iluna banyak orang. Nah, jamaknya seperti ini. Ini tidak ada kaitannya sama dhamir yang sebelah sini ya. Ini tidak ada kaitannya sama sini sebelah sini tadi. Ini bentuk jamak taksirnya seperti ini. Fu'alun ya. Wa fa'alatun. Nah, ini fa'ilatun, ini yang baru yang mu'anas. Ke bawah ini semuanya mu'anas. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ya, ini mu'anas. Nah, ini kaitannya sama tasrif ya. Nah, nanti perubahannya seperti apa? Ini kalau menghafalkan berat ya. Untuk usia-usia kita, maksudnya bukan usia pelajar ya. Nah, maka bagaimana? Tinggal kita lihat aja ya. Tinggal kita lihat aja, dicocokkan antara satu kata dengan kata yang lain. Misal di dalam sini ada kata yanhadu. Ini berarti ikut yang mana? Nah, kita cari ke sini. Dari kata ini berarti nanti yang mudhari'nya itu ain fiilnya berupa fathah ini. Fa'ala yaf'alu. Nahadha yanhadu. Nahdan wa manhadan. Nahidun. Manhudun inhad. La tanhad manhadun manhadun minhadun. Jadi nanti dipaskan saja. Ya, kalau ingin merubah ini isim fa'ilnya apa? Maka dilihat ke fiilnya ini, ya. Mudhari'nya seperti apa? Terus kita cari lagi, misalkan ada lafaz kita cari yang 3 huruf syamilan. Syamilan ini dari kata apa ini? Ya. Ternyata dia dari sini fa'ilun kan? Syamila yashmulu. Syumulan. Nah, untuk masdar ini dia sifatnya sama'i. Apa itu sama'i? Ya terdengar dari orang Arab seperti itu. Ya, artinya tidak paten untuk masdar ya. Untuk masdar ini tidak paten. Tapi kalau untuk fiil-fiil ini ya, untuk sulasi ini ngikutin kamus ya. Kenapa kok doroba kok yadribu bukan yadrubu? Nah, itu ngikutin kamus. Sering-sering buka kamus kali itu. Ya. Kenapa nahado kok yanhadu ya ndak yanhudu aja atau yanhidu gitu. Kenapa? Nah, itu udah masuknya ke kamus ya, ke kamus. Nggak bisa kita bikin sendiri gitu. Nah, nanti ketika udah ketemu misalkan nahado yanhadu baru kita terapkan ke rumus ini. Fa'ala yaf'alu fa'lan, nahado yanhadu nahdon dan seterusnya sampai ke sini. Misal lagi ada lafaz yurakizu. Nah, yurakizu ini kalau dicari fiilnya ini masuk ke mana ini? Oh, ternyata itu ada tasdidnya. Kita cari yang ada tasdidnya. Ini masuknya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya. Rakkaza yurakizu ketemu di sini nih. Berarti dia fiil apa? Nah, ini lihat atasnya fiil mudhari ini. Mana tadi? Rakkaza yurakizu. Ya, sehingga kita tahu bacaan ini yurakizu tidak mungkin yurakuzu tidak mungkin ya, ngikutin rumusnya ini ya. Kalau yang apa namanya yang sulasi ini memang depannya ini dari kamus ya. Tapi kalau untuk yang mazid, nah ini ngikutin ini. Mazid itu udah paten dia ngikutin ini
Ya, lebih gampang sebenarnya kalau yang mazid. Ya, ngikutin ini aja. Tapi kalau yang sulasi mujarad ini memang fi'il mudhari'nya kita harus mencari dulu dalam kamus. Yang sini itu harus kita cari dulu dalam kamusnya seperti apa ini. Madi mudhari'nya ini untuk menentukan ain fi'ilnya ini loh. Ain fi'ilnya ini fathah atau kasroh atau dhammah, ya. Nah, di sini dhammah, fathah atau kasroh ain fi'ilnya. Ya, ainnya ini loh, ainnya. Ya. Misalnya di sini ada lafadz dorobat, doroba. Misalnya tadi di sini ada yanhadu. Ini haknya, ini harokatnya apa ini? Ya. Karena di huruf yang tengah ini yanhad, ya, itu nanti akan menentukan ya bentuk perubahan ke sininya. Ya. Yaitu pada ain fiilnya namanya ya. Jadi ain fiil itu yang ada di tengah ini ngikutin fa'ala. Huruf yang depan namanya fa fiil, huruf tengah namanya ain fiil, huruf ke belakang sendiri namanya lam fiil. Ya, berarti kalau kita ini kan ke sini, terapkan ke sini berarti ini nunnya ini fa fiil nunnya, kemudian haknya ini ain fiil dan dotnya ini lam fiil ya disamakan dengan sini. Dan nanti tinggal dirubah disamakan dengan tasrifannya di sini. Itu kaitannya sama tasrif ya. Bisa difahami ini. Intinya ini untuk mencari bentuk kata seperti apa. Ya, Ustaz mau tanya boleh? ya silakan. Ini baris pertama itu fi'il madi, Hmm? kedua fi'il mudhore, Hmm? ketiga fi'il isim masdar, Iya betul. empat masdar apa Ustaz? Masdar mim ini. Masdar mim. Masdar yang ketambahan huruf mim. Oh, Ini kan fa'lan enggak ada mimnya kan? Nah, ini ada mimnya. iya. Ini jadi ada ininya. Wah, Heeh. ala ya. Ya Jadi ada mim. ya. Waknya ini tambahan saja ya. Maf'ul, amar, terus Nahi. nahi, zaman, makan, sama alat ya. Iya betul. Oh iya. Jadi ini masdar mim. Iya betul, masdar mim Bu. Terus kan ada yang ditambah tak itu apa Ustaz? Nih yang iya. Yang bawah ini. Mutafa'alan iya, Nah mutafa'alan. ini, ya ini nanti kita bahas. Oh iya. Nah baik, ini yang mujarad ya. Mujarad artinya itu murni, tidak ada tambahan sama sekali. Ya, nanti Ya. bentuk-bentuknya seperti ini kalau berubah. Nah kemudian kita rubah menjadi mazid nih, tambahan satu huruf. Contoh ini fa'ala. Ini ketambahan huruf apa ini? Fa'ala. Ketambahan huruf ain. Ain di sini ya. Hasilnya fa, yaitu ada ain sukun kan, terus ain lam. Hasilnya kan begini, sebentar saya tuliskan aja biar terlihat ya. Hasilnya kan begini. Fa ha. Lah gini kan? Ya ada. Fa'ala. Ya. Jadi ini ketambahan huruf ain. Ini ketambahan satu huruf, namanya mazid biharfin, ketambahan satu huruf. Loh kok kenapa sih ada tambahan-tambahannya itu? Itu nanti kaitannya dengan pemberian makna. Ya, ini nanti kaitannya dengan sini, sebelah sini bawah sendiri. Oh, enggak ada di sini ya. Itu kaitannya dengan nanti pemberian makna. Ya. Karena masing-masing rumus ini yang bawah ini memiliki makna tersendiri. Ya. Misalkan kalau dari kata jalasa itu kan masuknya ke sini ya, jalasa ya jelisu. Itu artinya duduk. Bagaimana kita ingin mengungkapkan mendudukkan? Maka dibuatlah fi'il seperti ini. Jalasa, ada tasdidnya. Mendudukkan.
Jalastu aku mendudukkan ya ibnayya anakku halal kursi di atas kursi. Ya, itu contohnya. Ya, kenapa ditambah huruf ini? Karena nanti akan memberikan makna yang berbeda. Contoh lagi, alima artinya mengetahui. Tapi kalau allama itu memberitahu atau mengajari. Ya, dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah itu ada wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, di situ ada fa'ilnya mustatir yaitu Allah. Allah mengajari Nabi Adam, bukan Allah tahu Nabi Adam bukan, tapi Allah mengajari atau memberitahu Nabi Adam. Ya, ini kaitannya kenapa harus tambah satu. Ini masing-masing ini nanti ada apa namanya maknanya ya, ada maknanya. Nah, untuk makna-makna itu belakangan. Yang penting kita tahu konsep ini dulu. Ya, kita paham dulu di sini. Misal di sini ada lafadz ini. Taghyirun min taghyiril fikri. Taghyir ini dari kata apa? Kita cari dari sini. Dia dari sini. Ghayyara yughayyiru taghyiran. Ya. Taf'ilan taghyiran. Kan sama ini. Ghayyara fa'ala yufa'ilu yughayyiru taghyiran. Ya, taghyiran. Berarti kalau ditanya ini bentuknya apa ini? Taghyir. Nah, kita bisa jawab langsung ke sini. Oh, dia isim masdar. Gitu. Ya, isim masdar. Nah, ini yang pertama. Ya, ketambahan satu huruf fa'ala. Terus fa'ala. Ini ketambahan huruf apa ini? Alif. Ya. Alif. Ya. Aslinya kan ini ya. Yang asli itu yang kayak gini ya. Fa'ain sama lam. Ini ketambahan alif. Fa'ala. Yufa'ilu. Mufa'alatan. Wafi'alan. Wafi'alan. Ya. Mufa'ilun. Mufa'alun. Fa'illatu. Fa'il. Mufa'alun. Mufa'alun. Nah. Masdar itu tidak selalu satu. Untuk yang sini bahkan ini ada masdarnya berapa ini? Ada 5 bentuknya. Ya. Nah, nanti yang dipakai mana? Itu tergantung penulisnya biasanya. Ya. Semuanya bisa dipakai. Ya, kalau ini bermakna fa'ala itu biasanya yang lazim itu digunakan untuk mekan. Ya, kalau duduk berarti mendudukkan. Makan berarti memberi makan. Minum memberi minum atau meminumkan. Ya. Apalagi misalkan berdiri berarti mendirikan. Ya. Ini sama yang ini sama, secara makna biasanya sama. Ya, mekan. Lah untuk fa'ala ini berarti saling. Ini umumnya ya, ini berarti saling. Ya, saling memukul berarti doroba Zaidun Amron. Ya, doroba Zaidun Amron. Artinya bukan Zaid memukul Amr, bukan sekedar itu, tapi saling memukul. Ya, Zaid dan Amr saling memukul. Pakainya wazan ini. Doroba yudoribu. Ya, mudorobatan wadiraban wadiraban. Fahuwa mudoribun. Wadaka mudorabun dorib la tudorib mudorabun mudorabun. Nah, itu bentuknya seperti itu. Sebenarnya sorof itu digunakan untuk apa? Yang pertama pemberian makna. Yang kedua itu mencari bentuk asalnya kayak apa sih? Kayak kana ini masuknya yang mana? Nah, itu nanti dibahas di ilmu sorof. Ya. Misal lagi dan syakhsin ini dari kata apa? Ya. Yujad ini dari kata apa? Marbutun. Nah, marbutun ini kalau dicari maksudnya nanti ke isim maf'ul sini. Maf'ulun, ya. Rabita yarbatu rabatan wa marbatun fahuwa rabitun wa dzaka marbutun. Nanti maksudnya ke sini marbutun. Ya.
Ini kan bentuk katanya berbeda dengan fiilnya dari kata robato atau robito ya. Nanti bisa dicek di kamus ya, agak ragu saya. Ya, bisa difahami nih apa namanya itu cara penggunaan ilmu shorof, cara penggunaan rumus-rumus ini. Ya Ustaz. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, terus yang ini yang bawah. Yang bawah itu ketambahan dua huruf, mohon maaf. Tafa'ala ini berarti saling juga. Ya. Tafa'ala, tapi ini bukan dua orang, biasanya lebih banyak, ya. Misalkan ada kaum itu saling pukul-pukulan berarti tadharabal qaumu, ya. Kaum itu saling memukul, tapi saling memukulnya banyak gitu, ya. Terus tafa'ala itu menampakkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ya, tafa'ala ini. Seperti takabbaro ya takabbaru. Takabburon, takabur. Nah, kita kan sering dengar kata takabur kan. Loh, takabur itu apa toh? Itu menampakkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Dia sebenarnya kecil gitu, tapi menyombongkan diri, membesarkan diri. Ya. Nah, nanti wazannya pakai ini. Takabbaro ya takabbaru takabburon wa mutakabbaron fahuwa mutakabbirun wa dzaka mutakabbaron. Ya, takabbar la tatakabbar mutakabbarun mutakabbar. Terus ifta'ala. Apa mana ifta'ala? Ifta'ala itu biasanya digunakan untuk apa namanya itu? Efek dari perbuatan yang lain. Ya. Misalkan istama'a. Ya. Istama'a itu artinya menjadi kumpul gitu. Nah, menjadi kumpul itu berarti ada yang mengumpulkan dulu. Ya, Zaid mengumpulkan unta misalkan. Ya, kemudian unta pun menjadi terkumpul lah, makanya ijtama'a. Ya. Nah, pakainya ifta'ala ini. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun. Ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Terus infa'ala ini ketambahan alif dan nun. Ya, ini sama dengan yang ini ya. Biasanya penggunaannya sama. Ya, menjadi gitu ya. Artinya ada sesuatu yang lain, efek dari perbuatan lain. Ya. Misalkan Zaid apa namanya itu terpukul ya. Doroba Khalidun Zaidan fandoroba ya. Kemudian Zaid pun menjadi terpukul. Fandoroba Zaid berarti Zaid menjadi terpukul. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan dan seterusnya ya. Ini nanti antum pakai ini aja. Artinya enggak usah dihafalkan ya. Kalau kita sering menggunakan nanti insya Allah lama-lama bisa. Dan lama-lama bisa hafal juga itu. Ya. Saya kalau ngajari santri yang tahfidz, ya yang santri tahfidz di sini kan memang tidak suruh menghafal rumus-rumus ini, tidak suruh menghafal. Tapi cukup dilihat aja, sering dipraktekkan, dilihat. Ya, kemudian ini nanti bentuknya seperti apa. Lama-lama mereka hafal sendiri. Beda kalau yang di sini itu santrinya santri yang memang difokuskan ke sakofa itu memang harus dihafalin semua ini. Kitab-kitab kayak gini dihafalin semua. Terus if'ala. If'ala itu menjadi apa namanya? Sangat ya. Misalkan dari kata apa namanya itu merah. Nah, itu biasanya kalau sangat merah ihmarro gitu ya. Ihmarro. Sangat hitam berarti iswadda ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk warna, bermakna sangat ya. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan muf'alun ya. Ini sama ya. Ini muf'ilun.
Ini muf'alun ding, mohon maaf itu muf'alun. If'ala la taf'ala, muf'alun. Nah, ini yang ke bagian 2 ya. Bagian 2 dari yang mazid ya. Mazid 2 huruf ya, tambahan 2 huruf. Sekarang kita bahas yang 3 huruf. Ya. Yang 3 huruf yang sering digunakan hanya ini. Ya. Yang sering digunakan ini. Kalau ini yang sering digunakan mana? Ini semuanya sering digunakan kecuali yang bawah. Yang bawah ini jarang dipakai karena ini untuk warna. Untuk pembicaraan warna kan sedikit. Tapi kalau yang ini yang sering digunakan cuman ini. Kita pernah dengar lafaz istighfar. Nah, itu dari mana? Dari ini. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Istaghfara yastaghfiru istighfaron. Fungsinya apa ini istaf'ala? Ini li talabil fi'li ya, menuntut sesuatu ya. Istighfara berarti menuntut agar diampuni ya, minta ampunan kan berarti. Istaf'ala, istaghfara. Istaghfara Zaidun Allah. Zaid meminta ampunan kepada Allah. Ya, tuntutan agar dilakukan. Nah, ini perubahannya nanti sampai ke sini. Ya, sampai ke sini. Istaghfara, istaf'ala, yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan. Fa wa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun. Istaf'ila tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Coba perhatikan isim fa'il dan isim maf'ul dari sini. Kalau ini gampang ya, isim fa'il dan isim maf'ul bentuknya beda. Tapi kalau sini ini kemudian ini terus ini bentuknya sama. Seandainya tidak ada harokatnya, kita mau bacanya apa ini? Misalkan ini mufa'ilun atau mufa'alun. Nah, untuk membedakan yang isim fa'il itu kasroh. Ya, mufa'ilun. Kalau isim maf'ul mufa'alun. Ya. Isim fa'il kasroh, mufa'ilun. Isim maf'ul fathah, mufa'alun. Ya. Lah kapan kita menggunakan mufa'ilun, kapan mufa'alun? Nah, ini tergantung pembicaraan kita seperti apa. Itu ya. Itu tergantung pembicaraannya seperti apa. Bisa dimengerti ini? Ya Ustadz. Jadi yang maf'ul sama fa'il itu bedanya di itu ya. Harokatnya saja. Harokatnya. Bentuknya kan sama persis kan. Ya. Seandainya kita baca tulisan gundul tidak ada harokatnya, ini baca mufa'ilun apa mufa'alun. Nah, tergantung maksud yang dikehendaki oleh penulis seperti apa. Gitu. Oh iya. Syukuran Ustaz. Afan, yuk kita praktek sekarang. Kita praktek ke sini. Ini kalimat-kalimatnya sering. Yughayyiru. Nah, ini masuknya yang mana ini? Ghayyara. Dari kata ghayyara ini ya. Fa'ala yufa'ilu ya Ustaz. Ini maksudnya ini. Fa'ala yufa'ilu. Ya, coba ditasrif bareng-bareng. Fa'ala berarti ghayyara. Coba sampai sini. Ghayyara yughayyiru taghyiran. Taghyirotan. Taghyaron. Tighyaron. Mughayyaron. Mughayyirun. Mughayyarun. Ghayyir. La tughayyir. Mughayyarun. Mughayyarun. Nah, kalau ghayyara biasa ya, itu artinya berubah. Tapi kalau ghayyara artinya apa? Merubah. Ya. Merubah. Artinya merubah. Lah kalau rubahlah pakainya fi'il amr. Rubahlah ya. Maka pakainya fi'il amr. Fa'il ghayyir. Ya, rubahlah itu ya.
Jangan kamu rubah, berarti ini la tughayyir. Ya. Berarti kalau kita artikan ke sini nanti innallaha sesungguhnya Allah la yughayyiru tidak akan merubah, bukan tidak berubah. Bedanya apa? Tidak berubah dan tidak merubah. Kalau berubah, yang berubah Allah apa ada sesuatu yang lain? Kalau berubah loh ya, Allah. Allahnya kan. Tapi kalau merubah, berarti Allah ini yang merubah. Ada sesuatu lain yang dirubah. Ya. Innallaha la yughayyiru. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu biqaumin yang ada di dalam suatu kaum. Bi ini di sini bermakna fi ya. Bermakna fi. Di dalam kaum. Hatta yughayyiru sampai mereka. Nah, ini yughayyiru. Ini hasilnya apa? Yughayyiru. Hasilnya apa? Yughayyiru apa yughayyiruna? Aslinya. Yughayiruna, guys. Yughayyiruna kemasukan ini amil apa ini? Amil nasab ya. Nasab. Amil Nah, itu nasab. kalau kita cari tasrifannya di mana? Kan ini dari kata ghayyara, berarti ini yughayyiru. Nah, yughayyiru ini ditasrif ke bawah. Maksudnya ke sini nanti, ke fi'il mudhari ini. Ya. Ini sudah saya tuliskan di sini. Dari mana ya? Oh, kok belum ada? Sebentar ini. Ini masih yang ini ya. Udah saya buat kok. Sebentar ya. Tak carikan. Oh, bukan ini sebentar. Mana ya? Bukan ini juga. Intinya begini aja, enggak ketemu nih. Kayaknya sudah. Saya lupa antara sudah saya buat atau belum. Tapi intinya begini ya. Nanti ngikutin ini. Ngikutin ini nih. Ini kan yaf'ulu biasa ya. Tinggal tadi yughayyiru kan berarti bagaimana? Yughayyirani, yughayyiruna. Nah, maksudnya ke sini nanti, ya. Kenapa kok enggak ada nanya lafadznya ini tadi? Karena kemasukan hatta ini, ya. Hatta kalau dilihat dia termasuk amil nasab. Amil nasab menasabkan fi'il mudhari. Lah fi'il mudhari ini bentuknya yang seperti apa ini? Yughayyiruna. Ini sahih akhir apa af'alul khamsah ini? Masuknya. Ini maksudnya yang mana ini? Fi'il mudhari nasab nih. Sahih akhir apa af'al khamsah? Di akhir, guys. Nah, ini af'alul khamsah ya, dengan membuang nun kan, hadfun nun, la yadribu ya. Ini contohnya. Nah, ini apa namanya? Kalau di dalam sini kan hasilnya yughayyiruna kan? Yughayyiruna kemasukan hatta, kemudian nunnya dibuang. Wawunya ini ditambah alif ya. Untuk membedakan apa? Untuk membedakan wawu. Di sini wawu jamak dengan wawu yang lain. Misal nanti ada fi'il yanmu. Yanmu di situ tidak ada alifnya. Wawunya itu bukan wawu jamak, tapi wawu asli dia.
Ya, nanti kalau antum perhatikan di dalam kitab itu kadang ada lafaz yanmu itu. Artinya itu tumbuh itu. Lah kalimatnya seperti ini. Belakangnya ada wawunya nih. Ya kan? Belakangnya ada wawunya. Lah apakah wawu di sini, wawu ini termasuk wawu jamak sebagaimana ini? Jawabannya tidak. Nah, bagaimana untuk membedakan itu? Maka dipasang alif ini. Ini namanya alif tafrik atau alif fariqoh namanya. Ya, untuk membedakan wawu di sini bahwa ini adalah wawu fa'il. Ya, yang menunjukkan banyak orang jamak. Pelakunya banyak gitu. Nah, kalau ini huruf asli dia wawunya. Ya, sehingga dia tidak menunjukkan mana jamak. Itu. Mana yang menunjukkan mana jamak? Kembali ke mana ini? Kepada kaum. Kaum kan banyak ya. Berarti kalau diartikan innallaha sesungguhnya Allah la yughayyiru dia Allah tidak akan merubah ma sesuatu bi qaumin yang ada pada suatu kaum. Hatta sampai yughayyiru mereka merubah ya, merubah bukan berubah ya. Mereka merubah ma sesuatu bi anfusihim yang ada pada diri mereka. Jadi mereka di sini, yang di sini artinya mereka, yang di sini dia. Sesungguhnya Allah dia dia tidak akan merubah sesuatu yang ada pada suatu kaum sampai yughayyiru mereka merubah. Ya, merekanya kembali kepada kaum. Kaum kan artinya orang banyak kan. Yughayyiru ma sesuatu bi anfusim yang ada pada diri mereka, diri kaum. Bisa difahami kaitannya dengan penggunaan ilmu shorof nih. Nah ini kalau kayak gini sering-sering kita latihan ini. Ya. Misalnya lagi taghir, ini taghir dari kata apa ini? Tadi sudah. Dari kata ghayyara yughayyiru taghyiran taf'ilan. Itu ya. Terus kita cari lagi. Misalkan ijad. Nah, ijad ini dari apa? Aujada. Nah, ini dari aujada. Maksudnya ke sini. Aujada yujidu ijadan. Ya, tidak sama kan? Dari aujada af'ala yuf'ilu yujidu ijadan. Ya. Nah, ini ijadan if'alan. Ya, enggak? Ini. Ya. Terus apa lagi? Misal kita cari ini yurokisu tadi sudah ya. Tarakuzan. Kita tadi tarakuzan ini dari lafaz apa? Rokaza. Nah, ini berarti sigatnya apa nih? Bentuknya apa? Sigat itu bentuknya ya. Sigat itu ini ya. Kalau ditanya sigat berarti ini. Jawabnya ini ya. Sigatnya apa? Fi'il madi. Sigatnya apa? Fi'il mudhari gitu ya. Nah, ini dari kata rakkaza yurakkizu tarkizan. Berarti maksudnya wazan yang ini ya. Wazan itu timbangan atau ukuran ya. Maksudnya diukur kepada ukuran yang ini atau timbangan yang ini. Ditimbang pakai timbangan yang ini. Tinggal diikutkan gitu. Ini bukan rokaza, mohon maaf. Ini bukan rokaza ya. Tafa'ala ini. Ya. Tarok kaza berarti ikutnya wajan yang ini nanti. Ya ini. Tarok kaza ya tarok kazu tarok kuzan. Ketemu kan? Ya. Tarok kaza ya tarok kazu tarok kuzan. Ya, ini berarti apa tadi? Sesuatu yang tidak ada pada dirinya ya. Ini diantaranya itu bermakna usaha keras ya. La yatarakkazu tidak akan menjadi terbentuk apa namanya mengkristal. Tarakkuzan ya dengan pengkristalan muntijan yang menghasilkan.
Terus kita cari lagi, misalkan iqta. Iqta'i. Ini dari kata apa ini? Atau Ini wazannya mana ini? Ini wazannya dia. Aqta. Belakangnya ada alif gini ya, alif bengkongnya atau ya kayak gini ya. Nah, itu nanti belakangnya jadinya kayak gini. Ada ininya, mohon maaf. Ada ini nanti. Ada alif ini, ya. A'ta yu'ti iqta'an. Maksudnya ke sini dia. Ya. A'ta yu'ti iqta'an. Jadi nanti kalau yang belakangnya seperti ini, ya, a'ta kan hasilnya gini. A'ta gini. Ya, kalau yang seperti ini nanti pas masdar ini diganti hamzah biasa kayak gini. Ya. Contoh ini. A'ta yu'ti iqta'an. Iqta'an ini wazannya if'alan. Ya, dari af'ala a'ta, ada alifnya gini, yu'ti panjang, iqta'an, af'ala yuf'ilu if'alan. Itu ya, ini penggunaan ilmu sorofnya ya. Nanti ini langsung praktek saja ya. Saya tanya satu persatu ini. Dari ini saya hapus dulu. Ini langsung praktek aja ya. Saya coba cari atau tadi sudah. Ini yang pakai VL yang 3 huruf dulu. Nah ini. Yusilu ini. Sebentar saya tanya ya. Ini ada Bu Dewi Kumalasari. Yusilu ini dari kata apa Bu? yusil. Yusilu bentuknya seperti ini. Itu masuk yang mana kira-kira? Di antara ini. Ini latihan. Fa'ala. Fa'ala atau af'ala? Af'ala. Awsala atau wassala. Coba kita lihat tulisannya yusilu. Yusilu. Yusilu ini Bu. Iya enggak? Iya. Awsala yusilu. Yusil. Nah, kalau ditasrif berarti awsala yusilu isalan wa musalan gitu. Musilun, musalun, ausil, la tusil, ya, musalun, musalun. Itu ya Bu ya. Itu caranya itu. Terus siapa lagi nih? Ya carikan di sini. Umu kafin. Umu kafin yuwafiku. Ini mengikut wazan mana ini? Wafaqa. Wafaqa berarti wazannya yang mana? Fa'ala ini ya. Fa'ala yufa'ilu. Wafaqa yuwafiqu muwafaqatan. Terus wifaqon. Wifaqon. Muwafiqun. Muwafaqun. Wafiq. La tuwafiq. Muwafaqun. Muwafaqun. Nah, setiap kata kemudian kita cari tasrifannya seperti apa, itu nanti akan menjadikan kita itu hafal sendiri lama-lama. Itu. Meskipun tidak kita hafal, tapi kita baca ya. Oh, ini udah ketemu nih yuwafiku. Udah saya baca aja tasrifnya gitu. Fa'ala yufa'ilu berarti wafaqa yuwafiku muwafaqatan itu. Wifaqon muwafiq kan kita anak
muwafikun. Nah, muwafikun. Nah, sepakat artinya. Itu ya. Kan saling sepakat. Muwafik. Kenapa? Karena ini bermakna saling. Wafaqah, saling sepakat. Itu ya, sakit nggih Bu nggih? Kalau ada yang kosong-kosong itu karena apa, Ustaz? Bentuknya nggak ada. Bentuknya enggak ada. Emang di rumusnya kayak gitu. Di rumusnya kayak gitu. Enggak ada. Kan masdar, isi masdar sebenarnya cuma satu, Bu. Yang lain ini bonus. Ini bonus. Ini si masdar semua kan. Ya, yang lain bonus. Lanjut. Terus siapa lagi nih? Saya urutkan dari atas ya. Ustadz Zuendar. Hadir Ustadz? Hadir Ustaz. Yuk ni'u. Ini ikut yang mana Ustadz? Yuk ni'u. Ayo, Ko kita cari sini. Yuk ni'u. kona. Kona berarti sini. Yuk ni'u yang di bawah bukan Ustaz? Nah, kita lihat. Begini ya, ini tadi lupa saya menyampaikan. Jadi, kalau ada fi'il mudhari ini, ya, dia depannya domah, maka dia masuknya ke ini, ke rumus yang ini ya. Iya, Rumus yang ini. yang merah ya. Yang merah ini ya, yang ketambahan satu huruf. Pokoknya kalau ada fi'il mudhari, ya, depannya domah, masuknya ke fi'il ke ini. Yang terdiri dari 4 huruf. Ini kan 4 huruf semua kan? Iya. Ya. Lah, kecuali ya, dia itu majhul. Majhul ini berarti sebelum huruf akhir kasrah apa fathah? Kasroh. Majhul ya, untuk fi'il mudhari ya. Oh ya, fathah. Kita lihat rumusnya. Ya, kita lihat aja gitu. Ya, ini sambil murojaah kan? Caranya seperti ini, ya. Nah, fa in kana al-fi'lu madiyan, jika fi'ilnya fi'il madi. Dumma awalu wa kusira ma qabla akhiri. Dumma awalu didomahkan awalnya. Berarti kalau doroba jadi du. Wa kusira ma qabla akhiri, dan dikasrahkan sebelum akhirnya berarti menjadi ri. Du ri ba. Kalau fi'il mudhari dumma awaluhu didomahkan awalnya berarti yu. Ya. Wa futiha ma qabla akhiri berarti ra-nya ini fathah. Berarti yud ra. Kalau wajahnya seperti itu maka dia masuknya ke sini. Ke sini dia. Itu kalau fathah ya. Itu. Tapi kalau kasrah masuknya ke sini nanti. Coba perhatikan. Yufa'ilu. Yufa'ilu. Yuf'ilu. Ya. Paham tuh Ustaz? Paham nah. Berarti ini maksudnya apa nih? Kemana Ustaz? Maksudnya yang mana ini? Fa'ila. Af'ala ini ya. Ya, af'ala. Berarti aqna'a yuqni'u. Ya. Apa itu yang katanya tadi hilang? Enggak apa. Ini nih. Yuqni'u. Dari kata aqna'a. Nah, coba ditasrif Ustaz. Aqna'a yuqni'u. Mi. Bentar. Iknaan. Terus? Mukna'an. Terus? Mukni'un. Terus? Mukna'un. Nunnya dulu. Nah, terus? Aknik. Terus? Mukna'un. Mukna'un. Gitu ya Ustaz ya.
Insyaallah. Nah, kalau qana'a itu artinya tenang, ya, Nah, tentram. Tapi kalau yuqni'u berarti apa? Tentram apa menentramkan? menenteramkan. Nah, gitu Ustaz. Ya. Menenteramkan. Ini penggunaan ilmu sharaf itu kaitannya dengan pemaknaan. Jadi bukan sekedar tentram, tapi menentramkan. Ya, al-aqla kepada akal. Itu. Menenteramkan. Ya. Bisa ya Ustaz ya? Insyaallah. Nah, baik, berikutnya saya carikan yang agak gampang dulu aja. Aku. Nah, ini. Amad. Nah, ini sebentar, berikutnya ada siapa ini? Ustaz Fanani. Nah, monggo Ustaz. Hamada ini insya Allah enggak susah ini. Hamada terdiri dari 3 huruf dan ada tambahannya ini. Maksudnya yang mana Ustaz? Fa'ala. Halo Ustaz Fanani, hadir? Fa'ala. Maksudnya yang mana Ustaz? Yang pertama, fa'ala. Fa'ala yang mana ini? Nah, ini kan Fa'ala enggak yang- tahu. Yaf'ulu, yaf'alu apa yaf'ilu? Oh gitu. Fa'ala yaf'ulu. Amada Nah, kalau yaf'udu. kayak gitu harus lihat kamus. Itu Nah, harus gitu lihat ya. kamus. Iya. Kalau fi'il ketiga, fi'il terdiri 3 huruf, tidak ada tambahannya. Itu fi'il mudhari'nya itu harus lihat kamus gitu. Oh, ngoten Coba ya. saya carikan ya. Amada sepertinya ya'madu sih. Yang madu ya. Ya'midu. Yakmi itu. Yang ketiga berarti ya. Ya. Dia maksudnya ya'midu. Ya. Ini yang ketiga. Ya. Nah, itu nanti tasrifannya bisa ke sini. Berarti amada Yam'idu. ya'midu ain dulu. Ya'midu Yakmidu amdan. Wa ma'dan. ma'madan. Wa ma'madan ya. Terus Wa huwa amidun. terus Wa maf'udun. ma'mudun. Ma'mudun ya. Hmm. Ma'mudun. I'midun. I'mid I'mid. La la tu'mid. ta'mid. La tu'mid. La ta'mid ding. La Terus ta'mid. Maf'idun. ma' Ya. Ma'midun ya. ma'midun Ma'midun. mi'madun. Nikmatun. Gitu ya. Sakit saat. Allah ya. Pelan-pelan Pak. Ja'ala ini setelahnya ada siapa ini? Ustadz Fanani, Sampun, Bu Afifah. Nah. Ja'ala maksudnya Ya, yang Ustaz. mana? Ja'ala maksudnya yang mana Bu? Ja'ala ya ja'alu. Iya, Ustaz. Ya, ja'ala yaj'alu. Coba ditasrif. Ja'ala Ja'ala ya ja'alu ja'lan wa maja'alan ja'ilun maja'ulun ij'al lahata ja'al ja'alun maj'alun maja'alun wa maja'alun 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 mij'alun. Mij'alun. Sakit nggih Bu nggih? Ya, insya Allah latihan terus Ustaz. Baik, lanjutnya ini ada siapa lagi? Ada Ustadz Ali. Ustadz Ali. Iqraran. Ini yang ini aja yang sadiran ya, karena ini nanti belum sampai itu. Sadiran. Kali maksudnya yang mana? Sadiran. Mana ya Ustaz ya? Siqatnya apa dia? Siqatnya. Sadiran. Siqat itu yang ini ya. Kalau ditanya siqat, jawabannya antara ini ya. Maksudnya yang mana? Nah ini. Ini namanya siqat.
Maksudnya yang mana Ustaz? Sadiran apa fa'ilannya? Ustaz? Isim Il. fa'il. Nah, ini tinggal kita cari. Berarti kemungkinannya kan ke sini kan? Iya. Nah, ini dari kata saudara. Nah, itu bisa download kamus nanti di Play Store itu. Ada kamus banyak yang insya Allah kamus bahasa Arab. Di situ ada fi'il madhi dan mudhari'nya. Nah, saudara itu mudhari'nya apa? Nah, di situ ada biasanya. Saudara Yasduru. Yasduru, Ustaz. yasduru. Ya. Yasduru. Berarti nanti kalau di tasrif ikutnya yang mana ini? Fa'ala. Fa'ala yang Yasduru. Yang atas, Ustaz. yang atas. Coba di tasrif. Ya. Sodoro yasduru sodron wa masdoron Da, wa masda. wa masdaron Ya. sodirun Mm-mm. sodirun wa apa masdurun Mm-mm. usdur la tasdur masdur masdar Hah? masdarun Misdarun. Misdarun. Ya. daron. Itu ya, bisa ya Ustadz ya. Itu caranya kayak gitu nanti. Berikutnya ada siapa ini? Bu Amirah. Bu Amirah Yanti Permana. Ya Ustaz. Islamu. Nah, ini sering kita dengar Islam. Ya, agamamu apa? Islam. Nah, Islam dari kata apa ini, Bu? Dari salama. Salama atau yang lain? Salama kalau salama. Dari Ah, yang ada is-isnya itu ya. sinnya ini huruf asli apa huruf tambahan gitu caranya? Tambahan. Ayo, kalau tambahan berarti hurufnya apa? Tinggal apa ini? Habis berarti kan? Bukan. Kan salama ya. Ya, siqatnya apa itu? Kita cari dulu, ya. Yang mana kira-kira? Ayo. Sebentar. Salama Islam. Jadi yang tambahannya alif ya, Ustaz? Iya, betul. Ini Bu, ini ya dari kata aslama yuslimu islaman. Ketemu kan? Nah, Ya. coba ditasrif, Bu. Dari kata ini aslama yuslimu islama muslama muslimun muslamun muslamun aslim sukun ini Bu. Oh iya ya, aslim la taslim latu lemah ini muslim muslamun. Kan kita dengar muslim, nah, berarti orang yang menyerahkan dirinya itu ya. Iya. Nah, agamanya Pak Islam ya, berserah diri secara bahasa itu. Ya, bisa ya Bu ya? Iya insya Allah Ustaz. Cuman belum lancar. Ya, kan memang awal-awal enggak apa-apa, belum lancar, tapi kan sudah tahu caranya kan. Caranya sudah Ya. tahu. Nah, yang penting tahu caranya lah, nanti tinggal digunakan di apa ya kalau perlu di laminating ya, ini di print sesuai warnanya, kemudian di laminating. Nah, itu dibolak-balik aja terus gitu. Nanti lama-lama insya Allah terbiasa. Sudah Ustaz, sudah ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Afwan. Nah, ini berikutnya ada siapa ini? Pak Effendi. Ustaz Effendi. Ya, Ustaz. Ustaz Effendi. Ini khaliqan. Khaliqan. Ini masuknya kemana ini Ustaz?
Khalikan ya. Ya, khalikon. Sigatnya apa? Sigat itu bentuknya apa? Maksudnya dia. Af'ala yaf'ilu if'alan. Sebentar. Fa'ala yaf'alu. Khalikon. Berarti khalikun gitu. Ya. Fa'ala. Yang apa? Fa'ala. Fa'ala. Fa'ilu ya. Ayo, Bukan fa'ala ya, Ustaz. fa'ilun. Harokatnya harus sama ya. Harokatnya sama. Khalikun. Ya. Fa'ilun Khalikun. Berarti apa? Ya. Fa'ala yaf'ilun. Ini, Pak. Fa'ala. Khalikun. Dari fa'ala biasa. Oh, fa'ala biasa ya. Iya, gitu. Ya. Jadi kalau yang fa'ala ini, perhatikan, ini itu fi'il, pasti tidak ada tanwinnya. Ini kan fi'il madhi kan? Sedangkan kalau kita lihat ke sini, khalikon ini ada tanwinnya, ini pasti isim. Nah, kalau isim berarti antum cari yang isim. Ya. Ini di isimnya. Di isim ada enggak dia? Maksudnya kemana nih? Ya. Isim nih. Ada enggak? Itu. Tapi kalau fi'il misalkan ke sini, misalkan ada lafadz ja'ala, ini kan fi'il nih. Nah, maka kita fokusnya di fi'il saja. Tidak usah fokus yang lain. Nah, yang fi'il aja ini. Nah, cari nih yang kira-kira yang pas yang mana. Nah, gitu. Ya. Coba di tasrif, Ustaz. Ini yang depan nih. Kholako Fa'ala. pendek. Kholako dari Fa'ala kholako. yaf'ulu. Nah, ya. Fa'ala Ya. yaf'ulu. Dari khalaqa. Ya. Kholako. Khalaqa yakhluqu khalqan. Fahuwa khaliqun. Wah, Wa makhlakan dulu. dzaka mahlukun. Makhlukun terus. Wa mahlakon. Ihlak. Ahlak ya. Ini apa? Af'al itu kan Ustaz ya. Ahlak. Bukan. Ya. Ini uf'ul. Fi'il amr. Ini fi'il amr. Uhluk ya. Ya, ukhluk. Uhluk. La. Uhluk la tahluk. Mahlukun. Mahlukun. Makhlakun. Mahlakun. Mihlakun. Di sini sudah saya kasih warna ya. Yang uf'ul itu yang apa aja? Ini yang warna agak oranye ini ya. Lah yang if'al yang apa aja? Yang ungu ini. Ya, yang ungu ini. Yang if'il yang apa? Yang agak apa ini warnanya apa ini? Agak hijau. Agak hijau ya. Nah, kapan kita baca uf'ul? Ini kok if'il. Ini if'al. Lihat fi'il mudhari'nya. Coba kita lihat fi'il mudhari'nya sebentar. Nah, ini tak hapus dulu biar tidak terlalu ini rame. Kita lihat fi'il mudhari'nya. Ini ainnya harakatnya dhammah apa fathah ini? Dhammah. Dhammah. Maka di sini nanti bacanya uf'ul. Ya. Terus ini dhammah apa fathah ini? Ainnya. Fathah. Berarti ini if'al. If'al. Ya, kalau yang dhammah, ainnya kalau dhammah berarti depan sama ainnya ini, tengah ini itu dhammah semua, dua-duanya dhammah. Selain itu depannya kasroh, ya enggak? Depannya loh untuk depannya. Ya. Nah, untuk tengah ini ngikutin ainnya ini. Kalau ini yaf'il berarti di sini nanti jadinya if'il. Itu ya, kalau ini ngikuti sebelah sininya aja, yang ini sampai sini. Gitu ya. Jadi warna ini ada maksudnya gitu. Ya. Lah ini juga sama ya. Ini berarti sama dengan ini. Yang lainnya ini, ya. Ya, Ustaz. Ya, jadi dikasih warna itu untuk mempermudah aja sebenarnya. Seandainya tidak ada warnanya tidak apa-apa, tapi ada warnanya biar lebih mudah gitu ya. Oke, berikutnya ada siapa lagi nih? Ustaz Didin. Ustaz Didin. Hadir, Ustaz? Ya, oke. Saya carikan prakteknya. Misal khalikon
Khalaqa ini sudah tadi ya, dari kata khaliq. Aujada ini. Aujada Ustaz. Nah, ini maksudnya yang mana dia? Aujada Maksudnya, af'ala maksudnya yang af'ala. Af'ala ya. Coba ditasrif Ustaz. aujada yujidu Terus? Yujadan yujadan yujidun yujadun yujin yujid wa yujid Aujid. aujid Aujid la. aujid La tujid. tujid Mujadun. mujadun Mujadun. Oke. mujadun ya. Gitu. Bisa ya Ustaz ya? Insyaallah dan sambil belajar. Insyaallah. Terus sebentar saya carikan lagi yang kiranya itu bisa. Nah, ini yastanidu ini berikutnya setelah Ustaz ini Ustaz MBND sudah. Ustaz Jaiman, jami'an. Hadir Ustaz? Ustaz Jami'an. Ustaz, Afwan. Ya. Ini siapa? kan bisa tak? Ya. Ini kan memang maaf yang tadi Ustaz. Yang mana? Yang kitab ini. Ya kan ada tanda-tandanya tentang yastanidu. Itu kan kalau di rumus wazan kan ada tanda-tandanya tentang apa dia huruf awalnya itu doma, mansub atau terus yang huruf terakhirnya gitu itu menandakan rumus. Tapi kan di sini benar-benar botak dan. Ya, tapi kan kita bisa cari sigotnya, Ustaz. Sigotnya yang gimana maksudnya? Sigot itu bentuk-bentuknya. Misalkan ini. Wajibun. Ini kalau dari sisi hurufnya, ini wawu setelah itu apa? Alif, jim sama ba. Kita cari yang bentuknya seperti itu, Ustaz. Kira-kira masuk ini enggak? Ya enggak. Ya, berarti maksudnya yang ini kan? Ya enggak? Wawu berarti fa-nya. Alif ada alifnya kan? Terus jim. Ini ainnya berarti ini jim. Ya, ba-nya berarti ini lam di sini. Ya, wajibun. Kan gitu, Ustaz? Ya. Misalkan ini istanada. Istanada yastanidu. Ini berarti maksudnya yang mana ini? Istanada yastanidu. Ini bacanya yastanidu, enggak mungkin dibaca yastanadu. Kenapa, Ustaz? Ya karena di rumusnya yastanidu. Ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala istanada. Yastanidu yafta'ilu. Istinadan wa mustanadan. Mustanidun mustanadun istanid la tastanid mustanadun mustanadun. Jadi kalau nahwu itu kan bagian akhirnya aja. Nah, kalau sorof itu sampai belakang. Ini bentuknya sampai harokatnya itu harus sama. Hurufnya sama. Gitu, Ustaz. Itu benar-benar kebiasaan yang terus-menerus ya. Iya, kayak gini harus diasah terus. Tapi yang penting kita tahu konsepnya dulu. Nah, misalkan ini makhlukun. Nah, ini makhlukun. Ini dari kata apa ini? Sigatnya apa? Sigat itu ini ya.
Ya. Makhlukun berarti oh ini isim maf'ul ini. Ya. Makhlukun ini. Isim maf'ul yang di, isim fa'il yang me. Ya. Berarti kalau makhlukun yang diciptakan atau yang menciptakan? Yang diciptakan. Khaliqun berarti yang menciptakan. Itu Ustaz Hendar ya. Makhlukun, maf'ulun. Nah, sama. Khaliqun makhlukun. Ya. Khaliqun makhluk. Khaliq itu pencipta berarti kan makhluk yang diciptakan. Izin tanya, Ustaz. Ya, silakan. Jadi kalau misalkan dari huruf gundur, Ustaz, kita kan mengira-ngira wajan gitu ya. Itu secara ininya apa namanya urutannya gitu. Apakah kita langsung ke sorot dulu saat ini, bukan nggak harus langsung ke irob, sebab irobnya kita kan dulu kita hanya ngira-ngira dulu bentuk kata ininya apa itu, jadi wajannya baru mungkin langsung ke irobnya gitu. Kalau gimana secara urutan idealnya gitu. Nah, kalau itu gini Ustaz. Nah, gini. Saya carikan yang gundul sekalian ya. Di bawah itu tulisannya gundul semua. Saya carikan yang gundul. Tidak ada Arabnya sama sekali. Ini kan tidak ada Arabnya nih. Nah, kayak gitu Kak. Ini itu sebenarnya bisa dilihat dari indikator-indikatornya. Ya. Nah, misalkan kita mau baca nih satu paragraf ini nih. Mana yang menurut kita paling mudah? Paling mudah yang pertama itu kita cari huruf jar. Kata yang jatuh setelah huruf jar itu berarti apa? I'rabnya jar kan? Nah, ini misalkan anil khilafati. Pasti khilafati nih. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar. Ya, kemasukan huruf jar, i'rabnya jar, tanda jarnya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena isim mufrad. Gitu. Ya. Oke, dapat satu huruf jar. Terus yang kedua, cari yang modelnya itu idhofah. Idhofah itu berarti depannya ini mudhof tanpa al tanpa tanwin. Belakangnya kalau ada alif lamnya kayak gini. Nah, ini berarti dia madzalimi. Nah, madzalim ini sighotnya apa? Ini mudzalimi apa madzalimi? Ya. Kita cari di rumus ini. Nah, ini baru ke sorofnya nanti. Ya. Nah, itu nanti masuknya ke sini. Mafailu. Mana? Masuknya ke sini. Enggak ketemu nih. Itu soalnya itu jamak taksir ya. Enggak ada ke sini. Ya. Nah, ini kalau mahkamah, dari kata apa ini mahkamah? Hakama. Hakama. Kita cari di sini. Ya. Ya. Yahkumu kan? Yahkumu hukman wa mahkaman. Jadi kalau yang sini tidak selalu sama ya. Ini menurut kebiasaan orang. Hakimun wa dzaka mahkumun. Uhkum la tahkum. Mahkamun mahkamun. Dari sini mahkamun ini tempat dia. Mahkamun tempat pengadilan kan. Hakim pengadil. Ya. Hakim pengadil. Mahkum berarti yang diadili. Hukum berhukumlah. Fahkum bima anzalallah. Berhukumlah dengan apa yang diturunkan Allah. Ya. La tahkum ya binidhamil bashar misalkan. Jangan berhukum dengan aturan manusia. Lah mahkam itu tempat, isim makan atau zaman ini. Ya. Nah, itu baru dipraktekkan ke sini. Cuman di sini tambah tak. Ya karena dibuat mu'anas. Itu aslinya ini mahkamun aslinya. Ya, tambah tak menjadi mahkamatun gitu. Ya. Lah ini bacanya apa ini? Nah, ini belum sampai yang huruf double ini belum sampai ya. Ini kita sedang bahas yang sahih aja.
Nah, ini yakhruju apa yukhriju? Ini ada yang bisa baca enggak? Yukhriju apa yakhruju ini? Yakhruju. Yo, coba ada yang bisa baca enggak? Yakhruju apa yukhriju? Yakhruju, Ustaz. Oke, yakhruju. Ada lain? Kalau yakhruju itu fi'il muta'addi apa fi'il lazim? Muta'addi yang butuh objek ya Ustaz. Kalau saya keluar, butuh objek enggak? Lazim, Ustaz. Lazim kan? Enggak butuh. Enggak butuh. Enggak butuh itu maksudnya ke sini, Bu. Ya, ini enggak butuh objek. Berarti nanti maksudnya yakhruju ini. Ini enggak butuh objek. Pertanyaannya adalah pada lafaz ini ada objeknya enggak? Ada objeknya enggak? Enggak ada. Coba ada dhamir jatuh setelah fiil. Kalau ada dhamir jatuh setelah fiil, berarti apa dia ya masuknya? Bentar, saya bukakan. Ada dhamir jatuh setelah fiil. Nah, ini nih. Ini apa ini? Ini kan fiil, setelah itu dhamir kan ini. Dhamirnya ini i'rabnya apa ini? Warna merah itu apa? Nasab. Nasab kan? Oke, nasab. Posisinya sebagai apa ini? Maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Berarti fiil ini tadi ada maf'ul bihnya enggak? Ada ya. Ada. Berarti akhroja apa? Yukhriju apa yakhruju? Yakhruju. Yakhruju apa yukhriju? Kita lihat ke sini. Ya, kalau khoroja yakhruju artinya keluar biasa, aku keluar. Tapi kalau akhroja yukhriju, aku mengeluarkan. Paham enggak ini? Jadi kalau khoroja itu artinya aku keluar. Nanti fi'ilnya yakhruju. Itu tidak ada maf'ulnya. Pasti kalau yakhruju, bacanya pasti, di sini tidak ada hunya. Pasti tidak ada hunya. Pasti tidak ada hunya. Ya. Kenapa? Karena fi'ilnya tidak butuh maf'ul. Gitu. Tapi kalau di sini ada maf'ul, berarti ini bacanya yukhriju, ngikuti wazan af'ala ini. Ini mekan. Nah, kalau sudah baca kitab itu memang harus dieksplor semua kemampuan bahasa Arab kita. Ya. Enggak bisa sepotong-potong nahwunya aja atau sorofnya aja, enggak bisa. Paham nahwu tapi enggak paham sorof, penggunaannya enggak bisa. Iya enggak bisa. Gitu ya. Nah, ini harus sering dilatih. Makanya saya buat yang kelas Sabtu itu usahakan hadir, ya usahakan karena di situ full praktek. Ya, semua ilmu nahwu sorof tak keluarkan semua di sana. Ya. Itu ya. Ya, intinya harus banyak latihan, Ustaz ya. Harus banyak latihan intinya seperti itu. Ya, Baik, ini jam 6.45 ya. Barangkali ada yang mau berangkat ngajar atau apa ya. Dipersilakan ya. Mungkin majelis kita pagi hari ini sampai sini ya. Gimana? Tambah pusing apa tambah seru nih? Tambah pusing apa tambah seru ini? Tambah bervariasi ya. Tambah seru. Seru. Tambah seru ya. seru bervariasi gitu kan. Iya. Ya, nanti kalau udah bisa insyaallah. Kalau apa namanya kita sudah sampai di pembacaan kitab itu ya memang harus dieksplor semua kemampuan kita, harus dieksplor betul itu. Nah, kalau kemarin kan cuma satu bagian satu potong tuh masih gampang. Tapi kalau sudah masuk ke baca kitab keseluruhan, ini semuanya harus diolah semuanya. Makanya biasanya gini. Orang yang apa namanya paham bahasa Arab biasanya kalau udah biasa bahasa Arab gitu, kalau ada orang baca salah itu langsung ketahuan. Kenapa ketahuan? Karena itu udah ada semacam zauk, ada rasa ini salah ini itu langsung.
Ya. Itu kenapa? Karena udah terbiasa gitu terus. Itu ya intinya harus banyak latihan ya. Yang penting konsep penggunaan ilmu sorof bisa ya penggunaannya. Insya Allah ya. Besok kita bahas ini ya. Insya Allah sebentar saya bukakan sebentar aja ya. Ini besok kita akan bahas ini. Nah ini kan semuanya ini yang fiilnya fiil sahih ini. Fiilnya tidak ada huruf ilatnya atau tidak ada huruf rangkapnya, ya enggak? Dan tidak ada huruf hamzahnya ini tidak ada huruf hamzahnya ya kan. Nah besok kita bahas yang ini. Nah ini nanti perubahannya seperti apa? Nah ini nanti lebih seru lagi ini nanti. Insya Allah ya. Yang penting paham realnya dulu ya. Masalah nanti kesusahan di tengah jalan itu urusan lain. Yang penting tahu cara menggunakan rumus-rumusnya. Itu yang terpenting. Baik, itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini ya. Besok insya Allah kita mulai jam 5.15 lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ustaz.